Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jusik Taman episode ke-76 yang harusnya biasanya sih malam Sabtu ya guys ya. Cuman ini teh ada kendala ya, jadi makanya di hari Sabtu nih baru tayangnya. Nah, seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana rombongan Sekte Tang melakoni pertandingan pertamanya, di mana pada pertandingan ini Yuho maju sebagai perwakilan pertama dan melibas 7 perwakilan Sekte Dilong, termasuk juga Nan QQ yang sebenar-benarnya merupakan master roh jahat alami, yang membuat Yuho cukup terkejut penampilan Sekte Roh Kudus yang begitu kejam serta aura yang sangat familiar seperti halnya Mbak Yaya di beberapa episode sebelumnya dari salah satu di antara anggota Sekte Roh Kudus tersebut. Di episode kali ini kita akan melihat pertempuran kedua Sekte Tang yang juga berakhir pada kemenangan telak, serta upaya Yuho untuk mendekati Sekte Roh Kudus bahkan sampai menyamar sebagai master roh jahat untuk menjalin hubungan dengan aliansi Si Sui dan mendapatkan tempat pada kompetisi master pembimbing roh bawah tanah. Tanpa lama-lama langsung aja tuh kita terobos. Setelah memenangkan pertandingan pertamanya, rombongan Sekte Tang langsung kembali ke penginapan seolah tidak sabar untuk menyampaikan kabar menggembirakan ini kepada kakak pertama mereka, Bebe. Namun begitu sampai di dalam kamar, Bebe malah sudah menyambut mereka dengan senyuman lebar karena ketua PLT Sekte Tang itu telah menonton pertandingan Yuho secara live melalui siaran langsung di hotel. Dengan kemenangan 7-0 yang Yuho dapatkan, Sekte Tang telah memiliki awal yang baik di turnamen Master Roh ini, dan karena itulah Bebe pun ingin mengetahui pendapat Yuho tentang pertandingan yang akan mereka lakoni esok hari. Dengan penampilan Yuho yang sangat brilian, Susansi bertanya apakah adik juniornya itu akan maju pertama lagi untuk melibas lawan kedua mereka. Namun ternyata Yuho ingin menggunakan strategi yang berbeda karena banyaknya tim yang harus mereka lawan di babak kualifikasi. Yuho berpikir bahwa mereka harus menghemat tenaga sebaik mungkin, dan karena itulah Yuho bahkan meminta teman-temannya untuk tetap bergantian sepanjang pertandingan. Berhubung Yuho telah berkata demikian, Susansi yang memang haus perhatian pun menawarkan diri untuk maju pertama dan menunjukkan kepada semua orang bagaimana kekuatan full power dari Sekte Tang. Singkat cerita, malam hari telah berlalu dan waktu pertandingan kedua untuk Sekte Tang akan segera dimulai. Kedua tim yang akan melangsungkan pertandingan mulai memasuki arena, menyebabkan seluruh stadion semarak dengan sorak-sorak para penonton yang sudah tidak sabar menantikan pertandingan Sekte Tang. Setelah dua tim memasuki arena, seperti biasa wasit pertandingan alias si Bambang memanggil perwakilan pertama, di mana Sekte Tang sesuai rencana akan diawali oleh Susansi, sementara lawan mereka yaitu Sekte Pedang Besi akan diwakili oleh seorang perempuan cantik yang bernama Wang Chenxi. Hai. Ketika melihat seorang gadis cantik menjadi lawannya, Susansi yang memang haus kasih sayang seperti biasa auto tebar pesona membuat Wang Chenxi memanfaatkan kepakboyan Susansi untuk meminta pemuda itu bersikap lunak kepadanya. Susansi yang memang udah enggak ketulungan kejonesannya bergegas mendekati Wang Chenxi untuk memuji rambutnya yang indah, membuat Bambang langsung menghentikan pemuda itu khawatir akan menjadi ajang take me out dolu-dalu dan meminta dua petarung untuk bersiap memulai pertandingannya. Segera setelah Bambang menginstruksikan bahwa pertandingan dimulai, baik Susansi maupun Wang Chenxi sama-sama mengeluarkan senjata mereka dan mulai melesat ke arah satu sama lain.
Pertandingan pertama ini akan menjadi sesuatu yang menarik karena Susansi memiliki senjata berupa perisai sementara Wang Chenxi memiliki senjata pedang sehingga akan mempertontonkan bagaimana jadinya apabila pertahanan diadu dengan serangan. Wang Chenxi mengayunkan pedang besinya ke segala arah dengan kejam, namun Susansi dengan senyuman fuckboy di wajahnya bersikap sangat tenang ketika berhasil menghalau semua serangan itu dengan perisai Suan Ming miliknya, malah melancarkan serangan balik yaitu formasi Suan Ming yang membuat lawannya merasa pusyang 7 keliling. Setelah mengetahui bahwa Susansi sama sekali tidak menahan diri ketika bertarung dengannya, Wang Chenxi pun berhenti bersikap seperti anak baik dan mulai menunjukkan bentuk aslinya. Ketika itulah penampilan cantik yang sebelumnya terlihat di depan mata semua orang kini menghilang dalam sekejap ketika Wang Chenxi mengaktifkan wujud roh pelindungnya dan berubah menyerupai Medusa dalam mitologi Yunani, yaitu monster menakutkan dengan ular berbisa yang menjadi rambutnya. Ya, kalian bisa nonton tuh di channel Atayura tuh udah dibahas tuh tentang Medusa ya guys ya. Wang Chenxi melepaskan beberapa ular ke arah Susansi, membuat calon pemilik pertahanan abadi itu menggunakan fantasi Suan Ming dan berpindah tempat dengan si empunya ular sambil memasang wajah aku jijik mas, seolah menganggap ular ulang Wang Chenxi itu sebagai najis mengolado. Mendapat cemoohan begitu rupa di depan semua orang, jelas saja Wang Chenxi merasa kesal bukan kepalang dan memutuskan untuk menggunakan teknik roh kelimanya yaitu tatapan Medusa yang membuat semua hal yang terkena laser dari matanya berubah menjadi batu. Laser ditembakkan ke segala arah dan memang kali ini membuat Susansi merasa cukup kesulitan hingga akhirnya memanggil roh pelindungnya sendiri alias kura-kura hitam misterius yang kali ini menunjukkan kepada ularnya sebelum menembakkan kekuatan roh yang bertubrukan dengan tatapan Medusa hingga akhirnya tatapan Medusa berhasil ditekan sepenuhnya dengan kekuatan kura-kura Suanhu, membuat Wang Chenxi segera melolong kebingungan melihat bagaimana kekuatan pembunuhnya sama sekali tidak berkutik di hadapan Susansi. Ternyata Suansu merupakan makhluk mistis yang merupakan kombinasi dari ular-ular dan kura-kura sehingga atribut ular apapun tidak akan berguna untuk melawannya. Nah, berhubung sudah bosan bermain-main dan khawatir kalau Ayang Nanan cemburu melihatnya bersama cewek lain terlalu lama, Susansi pun memutuskan untuk menggunakan formasi Suanwu dan mengakhiri pertandingan setelah membuat Wang Chenxi hilang kesadaran. Jiang Nanan tampak menghela napas lega meskipun memandang penuh keputusasaan setelah melihat Susansi menang, dan karena tidak ingin membiarkan pemuda Red Flag itu mendapatkan perhatian lebih banyak, Bambang pun mengambil alih spotlight dan meminta perwakilan kedua dari Sekte Pedang Besi maju untuk melakukan pertandingan. Sesuai dengan instruksi Yuho sebelumnya, 7 Ekon sama sekali tidak memforsir diri mereka dalam pertandingan kali ini dan terus berpura-pura kalah untuk memberikan kesempatan bagi perwakilan selanjutnya maju hingga akhirnya mendapatkan 7 poin setelah Wang Dong'er mengalahkan perwakilan terakhir dari Sekte Pedang Besi. Berhubung semua perwakilan Sekte Pedang Besi udah KO, Sekte Tang pun auto lolos ke babak selanjutnya dan seluruh rombongan merayakan kemenangan mereka dengan jajan di pasar malam kota Kekaisaran Matahari Bulan alias kota Mingdu. Pada momen ini juga rombongan Sekte Tang mengetahui bahwa Yuho telah memberikan tugas khusus kepada Nana, yaitu untuk membeli logam langka di pasar gelap, namun malah mendapat informasi bahwa kompetisi master pembimbing roh bawah tanah akan segera diselenggarakan oleh Kamar Dagang Audo alias Sisu dan aliansi Ping Fan. Nantinya juara dari masing-masing penyelenggara akan diadu dalam babak final, di mana ketika mendengar ini Yuho langsung memiliki firasat bahwa aliansi Sisu memiliki hubungan dengan Sekte Roh Kudus.
那我们就去参加溪水盟的。 Karena sepertinya kompetisi kota hitam ini akan bersinggungan dengan Sekte Roh Kudus, Yuho pun memutuskan untuk berpartisipasi dan tanpa pikir panjang segera menuju Hotel King King, tempat di mana aliansi Shishu sedang menyelenggarakan babak kualifikasi. Yuho dan kawan-kawan melakukan penyamaran untuk masuk ke dalam lokasi kompetisi aliansi Shisui dan sempat mendapat masalah ketika seorang emas-emas yang lagi ngeplay itu menabrak Yuho yang sedang masuk ke dalam ruangan bersama Hecheto. Mas-mas yang lagi yang baru aja kalah itu jelas saja tersulut emosinya melihat orang cacat macam ini malah menghalangi jalannya. Karena itulah si emas-emas yang rada-rada gelo ini segera mengangkat botol komarnya untuk menggebuk Yuho. Tapi tiba-tiba tiba-tiba aja banyak suara yang disensor. Itu takut karena aku nih ya guys ya. Pokoknya kalau udah gitu tuh anggaplah udah paham lah ya. Tiba-tiba botol khomernya yang baru terangkat pecah dalam sekejap mata. Akibat dari kejotan spiritual Yuho membuat emas-emas yang rada-rada gelo yang sudah setengah sadar itu auto ketakutan dan segera lari kalang kabut seolah paham bahwa dia telah menyinggung orang yang salah. Keributan yang disebabkan oleh emas-emas redo ini membuat seorang manajer wakil sekaligus wasit kompetisi yang bernama Chen An bergerak mendekati Yuho dan Heseto yang baru masuk dari arah luar sebelum kemudian menanyakan apakah tujuan dua pemuda ini datang ke Hotel King King. Yuho tanpa banyak bebubu menjelaskan bahwa dia dan kakaknya ingin mengikuti kompetisi membuat Chen An mengangguk-angguk paham sebelum kemudian menjelaskan bahwa aliansi Shisui memang baru saja menyelenggarakan babak kualifikasi. Dalam babak kualifikasi ini setiap peserta wajib memproduksi alat pembimbing roh level 3 selama waktu yang ditentukan kalau ingin melanjutkan kompetisi ke babak utama. Nah, akan tetapi Chen An juga mengingatkan bahwa sebenarnya babak kualifikasi ini sudah berjalan separuh waktu dan hanya menyisakan setengah jam pasir saja untuk dua peserta baru ini menyelesaikan alat pembimbing roh mereka. Chen An tentu berpikir Yuho dan Heseto tidak akan bisa menyelesaikan alat pembimbing roh mereka selama waktu yang tersisa. Namun Yuho tanpa ragu sama sekali mengatakan bahwa waktu itu cukup. Membuat Chen An tidak punya pilihan kecuali segera mengantarkan dua peserta baru ini ke bilik kompetisi masing-masing mereka. Dan meminta keduanya untuk buru-buru memulai produksi alat pembimbing rohnya. Yuho dan Heseto berjalan dengan santai ke bilik kompetisi sebelum kemudian melihat ke meja ketika batu permata yang akan diukir menjadi inti alat pembimbing roh muncul di sana. Segera setelah batu permata muncul, Yuho menekan ruang di antara kedua alisnya dan menarik keluar pisau kehidupan dari mata takdirnya. Tanpa menunggu banyak waktu, Yuho membiarkan tangannya menari dan mengukir formasi inti dari alat pembimbing rohnya dan melewati menit demi menit yang santai ketika semua orang sudah berkeringat sejagung-jagungnya saking khawatir alat pembimbing rohnya tidak selesai. Kendati demikian, Yuho dan Heseto yang sebenarnya adalah peserta terakhir yang bergabung sama sekali tidak menunjukkan raut khawatir itu dan fokus untuk menyelesaikan inti mereka sendiri. Beberapa menit sekali lagi berlalu dan ternyata Yuho telah menyelesaikan intinya sebelum kemudian merakit alat pembimbing roh level 3 hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Hanya sepersekian detik setelah Yuho selesai, Heseto juga mengangkat tangannya tanda selesai membuat dua kakak beradik jadi-jadian itu auto menjadi pusat perhatian dari seluruh aula Hotel King King saking enggak ngotak kecepatannya dalam merakit alat pembimbing roh. Ketika itulah seorang pria besar berotot yang kita sebut aja dia Dedi mendekati meja Yuho dan tanpa tedeng aling-aling meraih alat pembimbing roh pemuda itu untuk diperiksa. Nah, sementara Yuho diganggu oleh Dedi, trio kekaisaran Ryu alias Su Tianran, Juzi, dan Jing Hongchen sebenarnya telah menerima kabar tentang keikutsertaan Yuho dan meminta para petugas yang ada di sana untuk mengawasi pemuda itu baik-baik.
Oke atuh, sekarang kita balik lagi ke Hotel King di mana Dedi tiba-tiba saja memfitnah Yuho melakukan kecurangan, disusul dengan antek-antek dajalnya yang menerobos ke dalam arena kompetisi sambil demo turunkan harga BBM agar Yuho didiskualifikasi. Ketika Dedi dan antek-anteknya membuat keributan, peserta lain pun ikutan kebakaran jenggot dan mengolok-olok pemuda itu atas hoak kecurangan yang dia lakukan. Heseto udah siap sedia baku hantam melihat tindakan kurang asam Dedi, namun Yuho meminta abangnya untuk tenang karena dia berpikir penyamaran mereka telah terbongkar. Di saat yang sama, Yuho merasakan ada seorang antek Dedi yang bersembunyi di pojokan dengan itulah ya pokoknya di tangannya, sehingga pemuda kekaisaran Singlu itu pun memutuskan untuk membereskannya lebih dulu. Tidak selesai dengan membereskan antek-antek dajalnya, Yuho pun ingin memberi Dedi pelajaran dan segera merebut meriam jiwanya dari tangan laki-laki berotot itu sebelum balik menembaknya hingga membuat seisi hotel menjadi kacau balau. Setelah babak kualifikasi dikacaukan oleh Yuho, Chen An sebagai manajer hotel sekaligus wasit pun tidak bisa tinggal diam dan segera membawa sejumlah penjaga hotel untuk mengelilingi pemuda tersebut. Namun baru saja Chen An hendak melakukan interogasi tentang siapa identitas Yuho sebenarnya dan apa tujuan pemuda itu datang. Tiba-tiba tiba-tiba saja aura kegelapan yang pekat menyebar ke seluruh aula hotel, di mana ketika melihat aura gelap ini, Chen An dan antek-anteknya langsung gemeter ketakutan karena kegelapan semacam ini tidak salah lagi berasal dari anggota sekte Roh Kudus. Ya, Yuho baru saja berpura-pura menjadi anggota sekte Roh Kudus dan berusaha menggunakan koneksi yang dimiliki organisasi Master Roh Jahat terbesar di seluruh benua itu dengan aliansi Shisui. Tidak selesai dengan menyebarkan aura gelap, Yuho juga membentuk proyeksi dirinya dalam bentuk Master Roh Jahat hingga membuat Chen An auto berlutut memberikan penghormatan. Setelah menyelesaikan penyamarannya dengan sempurna, Yuho pun mempersilahkan Chen An untuk memastikan kembali apakah alat pembimbing roh yang dia dan Heseto buat benar-benar memiliki kekuatan level 3. Namun Chen An sudah tidak berani lagi mempertanyakan Yuho setelah melihat identitas aslinya sebagai anggota sekte Roh Kudus dan tanpa banyak babi bu lagi langsung memberikan tanda lolos untuk melanjutkan kompetisi ke babak selanjutnya. Setelah itu Yuho dan Heseto kembali ke penginapan mereka dan mulai mendiskusikan siapa orang di balik Dedi dan kawan-kawan. Menurut Heseto, satu-satunya yang memiliki kekuasaan semacam itu hanyalah Kekaisaran Ryu. Membuat Wang Dong'er berpikir apakah waktunya mereka untuk mengirimkan badai kepada Kekaisaran Matahari Bulan telah tiba. Gigi ya Yuho jadi Master Roh Jahat, guys. Nah sekarang terbongkar nih kalau sekte Roh Kudus dan Kekaisaran Ryu juga memiliki koneksi besar dalam kekuatan jaringan bawah tanah. Kira-kira mampukah Yuho menusukkan dirinya dalam dunia gelap demi menghentikan rencana jahat sekte Roh Kudus dan Kekaisaran Matahari Bulan? Di mana di tempat kalian? Apakah sudah musim hujan, guys? Kalau di sini teh hujan wae sekarang mah dari siang sampai ketemu subuh ya, guys ya. Hujan terus mantap banget nih hujannya sampai wah sampai jeder gue, keren lah pokoknya. Tempat kalian udah hujan belum, guys?